istilahnya pemeliharaan ada namanya KIR. Ya, KIR itu kan setiap 6 bulan sekali. Di antara KIR itu ada namanya Sistem Manajemen Keselamatan SMK. Nah, sistem manajemen keselamatan agar perusahaan itu melakukan mandiri ya menjaga keselamatannya ya. Tapi itu juga belum bisa berjalan maksimal. SMK, sistem manajemen keselamatan baru dimulai 2019. Kita tuh punya kalau nggak salah sekitar 5 ribuan perusahaan truk. Ya, kalau satu persatu biayanya untuk buat SMK sekitar minimal 10 juta rupiah. Kalikan 4.000. 2019 dimulai, 2020 pandemi, sampai 2023 nggak bisa apa-apa. 2024 baru dimulai, ya sedikit, sekarang anggarannya nggak ada, dipangkas juga, ya sudah. Ya, jadi nggak bisa apa-apa ini. Nah, bahkan anggaran-anggaran keselamatan untuk pemeliharaan, pengawasan sekarang tidak ada. KNKT hari ini ke lapangan tanpa biaya dari pemerintah. Mereka mandiri. Ya, nah, ini menjadi persoalan juga bagaimana pemerintah memperhatikan masalah keselamatan. Selama ini tidak diperhatikan, akan tetap terjadi. Tinggal waktunya di mana dan lokasinya di mana. Ya, saya selalu mengatakan begitu. Karena kami coba melihat, ya mendata satu hari itu minimal itu setiap hari lah ada kecelakaan truk. Bisa sampai 7 kali kejadian dalam satu hari. Bayangkan. Kalau nggak kecelakaan itu paling pada saat mudik Lebaran karena truknya nggak boleh lewat atau Nataru. Udah kita selain itu setiap hari. Nah, cuman korbannya siapa? Ya kalau masuk ke media mungkin ada korbannya ya dekat dengan Jakarta. Coba 8 meninggalnya di Sulawesi. Nggak ramai seperti ini. Meninggalnya 8 orang tapi di Pekanbaru umpamanya ya, di Sumatera nggak seramai ini. Tapi kan di Jawa dekat jadinya ramai. Nah itu loh, kita bisa lihat angka-angka seperti itu. Makanya Ya, minta ini agar Presiden turun baik, tangan. Pak. Kemudian untuk sistem manajemen keamanan kendaraan, kalau sepengetahuan Bapak nih, sudah berapa banyak sih Pak perusahaan yang mengaplikasikan itu? Misalnya mungkin ada yang tidak taat dan mengabaikan standar keamanan kendaraan. Dan kira-kira persentasenya tuh seperti apa, Pak? Saya belum tahu jumlah pastinya ya, tapi masih sedikit. Ya memang kalau perusahaan-perusahaan pertambangan, perusahaan logistik yang cukup besar, mereka menerapkan itu. Jadi cukup bagus juga, bahkan mereka mengawasi selama perjalanan, sopir ini sampai di mana, berhenti di mana, mereka awasi selama perjalanan, sampai tujuan. Karena itu perusahaan-perusahaan yang cukup besar, bahkan sebelum berangkat mereka lakukan pemeriksaan kesehatan. Ini kan tidak semua perusahaan melakukan pemeriksaan kesehatan, sepertinya pilot, masinis, mata-mata kan ada pemeriksaan kesehatan dulu sebelum berangkat. Tapi itu tidak banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan angkutan barang. Hanya perusahaan-perusahaan angkutan barang yang di pertambangan mereka ketat, atau angkutan B3 barang berbahaya, ya itu juga cukup ketat lah, seperti mengangkut BBM dan sebagainya. Tapi yang lainnya boleh dikatakan tidak dilakukan. Kita bisa lihatlah uniformnya kan kadang-kadang supir truk nggak pakai baju, gitu kan? Nah, itu udah kelihatan. Tapi kalau sudah seragamnya bagus, itu pasti bagus lah perusahaannya, sejahteranya bagus. Tapi sangat sedikit sekali. Gitu. Apalagi di Undang-Undang Cipta Kerja itu dimungkinkan satu orang punya satu kendaraan. Nah, itu lebih gawat lagi tuh. Jadi UMKM angkutan barang. Padahal syarat minimal aturan sebenarnya itu 5 kendaraan. Bukan satu orang satu. Bayangin, kalau dia punya satu, gimana dia cara merawatnya? Tentunya lebih mahal. Ketimbang dia punya kendaraan 5 atau 10, kan jauh lebih murah kan. Nah, begitu.